Halo, perkenalkan nama saya Margaret Nantimas Batubara. Saya dari kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 1 Galang. Di sini saya akan menjelaskan terjadinya Sumpah Pemuda pada peristiwa Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Sumpah Pemuda tercetus dari keputusan Kongres Pemuda 2 yang diselenggarakan 2 hari, yaitu pada tanggal 27 sampai tanggal 28 Oktober 1928 di Batavia, atau yang sekarang disebut Jakarta. 2 tahun sebelumnya, telah juga dilakukan Kongres Pemuda 1 mulai tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di Batavia. Tujuan Kongres Pemuda 1 antara lain mencari jalan pembina perkumpulan pemuda yang tunggal, yaitu dengan membentuk suatu badan sentral dengan maksud memajukan persatuan dan kebangsaan Indonesia. Selain itu adalah demi menguatkan hubungan antara sesama perkumpulan pemuda kebangsaan tanah air. Kongres Pemuda 1 diakhiri tanpa hasil karena masih adanya perbedaan pandangan. Setelah itu, digelar kembali beberapa pertemuan demi menemukan kesatuan pemikiran. Maka disepakati bahwa Kongres Pemuda 2 akan dilaksanakan. Hari pertama Kongres Pemuda 2 menempati Gedung Katholieke Jongelingen Bonn atau Gedung Pemuda Katolik. Sedangkan Kongres di hari kedua diadakan di Gedung Oost-Java yang sekarang di Jalan Medan Merdeka Utara di Jakarta Pusat. Tujuan Kongres Pemuda 2 antara lain melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia, membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia, dan memperkuat kesadaran kebangsaan dan memperteguh persatuan Indonesia. Kongres ini diikuti oleh lebih banyak peserta dari Kongres pertama, termasuk Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau disebut PPPI, Jong Java, Jong Sumatranan Bonn, Jong Bataks Bonn, Jong Islamiten Bonn, Pemuda Kaum Betawi, Sekarukun, dan lain-lainnya. Hadir pula beberapa orang perwakilan dari pemuda peranakan kaum Tionghoa di Indonesia dalam Kongres Pemuda 2, seperti Oi Kang Siang, John Lau John Hook, dan Jo Jin Kwai. Namun organisasi atau perhimpunan mereka belum diketahui. Gedung yang menjadi tempat dibacakannya Sumpah Pemuda merupakan rumah pondokan atau asrama pelajar atau mahasiswa milik seorang keturunan Tionghoa bernama Si Kok Leong. Gedung yang terletak di Jalan Kramat Raya 106 Jakarta Pusat ini kini diabadikan sebagai Museum Sumpah Pemuda. Setelah melalui proses panjang selama 2 hari, maka pada tanggal 28 Oktober 1928, para peserta Kongres Pemuda 2 bersepakat merumuskan 3 janji yang kemudian disebut dengan Sumpah Pemuda. Adapun isi Sumpah Pemuda sebagai berikut. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda yang dibacakan di arena Kongres Pemuda 2 dan dihadiri oleh kaum muda lintas suku, agama, dan daerah. Nantinya 17 tahun kemudian melahirkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sumpah Pemuda ini sangat monumental bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.